Pemirsa, yang ramai di media sosial adalah gugat cerai Ibu Ane kepada Pak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Dia menjabat 2 periode. Setelah itu posisinya digantikan oleh istrinya, dikarenakan kalau sudah 2 periode kan nggak bisa menjabat lagi, nggak bisa mencalonkan lagi, makanya diajukanlah istrinya sebagai kepanjangan tangannya. Nah, tentunya di sini terpilihnya Ibu Ane tidak bisa dipungkiri berkat campur tangan dari nama besar Kang Deddy Mulyadi. Menjabat 2 periode kemudian dilanjutkan oleh istrinya, itu sebuah kepemimpinan yang luar biasa loh ya. Karena sudah 2 periode kemudian istrinya terpilih kembali. Tentunya setelah 2 periode ini Kang Deddy dalam menjabat sebagai Bupati Purwakarta, banyak sekali perkembangan yang dirasakan oleh rakyatnya. Makanya dengan sukacita rakyatnya memilih istrinya ketika Kang Deddy sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, tentunya di sini setelah istrinya menjabat sebagai bupati malah menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Tentunya banyak yang tanda tanya, kenapa ini Bu, seperti kacang lupa kulitnya. Dan hal ini membuat menjadi agak-agak gerah dari penggemarnya Kang Deddy Mulyadi. Setelah menjabat, setelah diperjuangkan berkat nama besar Kang Deddy, kenapa sekarang Kang Deddy gugat cerai? Ada apakah ini? Tentunya banyak sekali yang bertanya-tanya. Ya mungkin karena kita nggak tahu ya dalamnya rumah tangga seseorang itu seperti apa. Mungkin ada masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dan salah satunya dikarenakan kesibukan mereka masing-masing, kemudian sama-sama keras kepala, sama-sama memegang egonya masing-masing, dan terutama yang diprediksi saya ada pihak ketiga yang masuk di dalam campur tangan di rumah tangga mereka. Pihak ketiga ini entah dari Kang Deddy, entah dari Ibu Ane. Pihak ketiga ini bisa will, pil, atau bisa keluarga yang ikut campur di dalam rumah tangga mereka, atau saudara atau teman yang juga ikut campur dalam rumah tangga mereka, atau ada kepentingan lain yang lebih diutamakan daripada keluarganya. Jadi pihak ketiga ini tidak serta-merta adanya will atau pil, tapi ya itu bisa saja terjadi ya. Kita nggak menutup kemungkinan loh ya. Karena biasanya kalau orang menggugat cerai, yang pertama itu karena KDRT, yang kedua karena adanya pil atau will, terus yang ketiga karena ketidakcocokan. Nah, kalau ketidakcocokan ini tentunya masih bisa diperjuangkan, tapi kalau sudah ada will, pil, ada rasa sakit hati yang sudah kayak orang tersakiti itu gimana toh. Kemudian kalau KDRT ya sudah tentunya sulit untuk dipertahankan dikarenakan khawatirnya terjadi KDRT lagi. Nah, kalau cuma perbedaan, cuma karena kesibukan dan lain sebagainya, tentunya itu masih bisa dibenahi. Nah, untuk Kang Deddy dengan Ibu Ane ini kira-kira permasalahan apakah yang ada di dalam rumah tangga mereka? Kalian bisa lihat di prediksi saya yang terdahulu. Hari ini yang akan saya prediksi untuk Kang Deddy Mulyadi. Dia sebagai tokoh politik di sini, pernah menjabat 2 kali sebagai Bupati Purwakarta, tentunya memiliki nama yang harum ya. Apakah dengan adanya gugat cerai ini akan membuat karir politik Pak Deddy Mulyadi ini menghadapi hambatan atau menghadapi penurunan, ataukah semakin kencang naik ke atas? Nah, terus bagaimanakah nasib asmara Kang Deddy Mulyadi ke depannya seandainya terjadi perceraian di dalam rumah tangganya? Walaupun sebenarnya saya tidak menginginkan itu karena kasihan anak-anak, sebab yang namanya perceraian itu korbannya adalah anak-anak. Alangkah baiknya kalau mereka berdua ini bisa rujuk kembali, mempertahankan rumah tangganya, menata kembali, memulai dari awal. Semoga saja bisa. Walaupun sebenarnya teman-teman, kalau gelas sudah retak, dilem kembali retakannya itu akan kelihatan. Jadi kalau sudah retak kemudian dipersatukan kembali, ada masalah kecil, ada gesekan kecil, itu akan juga mudah pecah. Tergantung dari kesadarannya mereka masing-masing ya. Tapi harapan saya semoga ada rujuk ya, harapan saya seperti itu.
Baiklah, kita prediksi tentang Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana karir politiknya ke depannya setelah ada gonjang-ganjing gugat cerai ini. Untuk Kang Deddy Mulyadi, bagaimanakah nasib karir politiknya setelah ada gonjang-ganjing gosip gugat cerai ini? Anggap aja ini prediksi sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Kalau prediksinya baik ya alhamdulillah. Tapi kalau prediksinya buruk, semoga Kang Deddy bisa berbenah diri. Yang namanya prediksi itu bisa dilalui, bisa dilewati, dan bisa diubah menjadi prediksi yang baik, menjadi sesuatu yang positif ketika seseorang yang diprediksi buruk itu mau berusaha dengan gigih. Jadi anggap aja prediksi ini adalah penyemangat hidup untuk Kang Deddy. Prediksi karir politik Kang Deddy ke depannya setelah ada gonjang-ganjing gosip gugat cerai. Saya ambil 3 kartu ya. Radiance, bersinar. Radiance ini matahari. Matahari itu bisa bermanfaat, juga bisa membuat kebakaran. Tergantung kartu berikutnya nanti ya. Bagaimana karir Kang Deddy Mulyadi? Ada kreasi, ada usaha-usaha, ada innocent, kepolosan. Jadi seperti ini Kang Deddy. Untuk karir Kang Deddy bisa dikatakan sekalipun Kang Deddy digugat cerai, di sini masih ada matahari yang bersinar. Terus juga selalu kreasi, selalu berusaha menjadi seseorang yang tulus, seseorang yang jujur. Di sini ada simbol innocent. Innocent itu simbol dari anak-anak yang polos dan yang jujur, tidak neko-neko. Jadi di sini untuk karir Kang Deddy ada harapan, bisa dikatakan stabil. Tapi di sini Kang Deddy harus mempertahankan kejujuran, mempertahankan ketulusan dalam membela rakyat kecil, seperti itu. Ada dream time, mimpi, waktu mimpi ya, yang diartikan mimpinya untuk bisa mengangkat harkat martabat rakyat kecil, sangat-sangat harus dianjungi jempol. Makanya di sini bisa diartikan karir politik Kang Deddy Mulyadi ada simbol matahari. Semoga matahari ini matahari yang bisa bersinar, yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Untuk karir politiknya ya, kita gali lagi melalui kartu yang satunya ini. Kita cross checkkan ya, diperkuat dengan prediksi kartu yang lainnya. Untuk karir Kang Deddy ke depannya setelah ada gugat cerai ini seperti apakah nasibnya? Saya ambil 5 kartu. Di sini teman-teman ada kondisi yang baik, juga ada kondisi yang buruk, tapi masalah ini bisa dilalui Kang Deddy. Ada simbol wanita yang matanya tertutup, di depannya ada pedang. Yang artinya dengan adanya gonjang-ganjing gugat cerai ini, bagaimanapun itu juga akan akan mempengaruhi citra Kang Deddy Mulyadi sebagai kepala rumah tangga. Akan mempengaruhi citra baiknya sebagai kepala rumah tangga. Pastinya sebagai kepala rumah tangga harus bisa menghandle rumah tangganya terlebih dahulu agar bisa sejahtera dan lain sebagainya. Di sini ada simbol wanita mata tertutup, di depan ada pedang. Mau melangkah tapi ada kekhawatiran seperti itu. Tapi pada akhirnya Kang Deddy karirnya bertekad ini ada simbol kereta yang artinya karirnya tetap akan naik. Tidak akan terpengaruhi dengan gosip-gosip tentang gugat cerai ini. Penggemarnya masih banyak, yang mendukung masih banyak ternyata. Dan itu merupakan support buat Kang Deddy untuk melewati masa-masa sulit ini. Kemudian di sini teman-teman ada roda keberuntungan. Roda keberuntungan di sini ada The Emperor. Seseorang yang memiliki Emperor ini bisa diartikan seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa dikatakan orang militer atau pekerja-pekerja yang ada hubungannya dengan pertahanan dan keamanan seperti itu. Yang bisa dikatakan juga seseorang yang memiliki sifat yang keras, kemudian tidak mau mentolerir kalau ada kesalahan dan lain sebagainya.
itu akan membuat Kang Deddy semakin meningkat karirnya nanti. Tapi di sini Kang Deddy juga harus bisa fleksibel dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada. Karena simbol emperor ini adalah simbol seseorang yang sulit untuk kompromi, sulit dinego, sulit diskusi seperti itu. Jadi teman-teman, untuk karir Kang Deddy ini tidak ada masalah walaupun ada gosip tentang gugat cerai dari istrinya. Awal-awalnya mungkin ada, gimana karir saya ini gara-gara ini jadi seperti ini. Tapi pada akhirnya karena banyak dukungan, banyak rakyatnya di Purwakarta yang tetap mensupport beliau, dikarenakan prestasinya yang dinilai, terus dikarenakan juga kebaikannya pada rakyat kecil, pada akhirnya gosip-gosip itu tentang perceraian tidak bisa mempengaruhi karir politik dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi karirnya tetap berjalan apa adanya nantinya. Terus kegigihan, keteguhan dalam memperjuangkan rakyat kecil dalam ketulusan, kejujuran, itulah yang dinilai oleh masyarakat. Lebih menilai hal itu masyarakat dibanding dengan gugat cerai istrinya ya. Jadi karirnya masih bisa dikatakan baik-baik saja. Terus juga ada kondisi naik ke atas. Kemudian untuk asmaranya Kang Deddy ini bagaimana? Andai kata terjadi perceraian, tapi harapan saya semoga rumah tangganya baik-baik saja, semoga bisa rujuk kembali ya. Sekalipun andai kata rujuk seperti yang saya bilang tadi, yang namanya gelas sudah retak, kalau dilem ada gesekan dikit akan pure kembali. Tapi semuanya juga tergantung dari yang menjalaninya ya. Kita prediksi tentang asmara Kang Deddy Mulyadi. Asmara Kang Deddy Mulyadi seandainya terjadi perceraian dengan Ibu Ana, kondisinya seperti apakah? Ada simbol purifikasi, pemurnian. Selanjutnya karirnya, bukan karir, asmaranya Kang Deddy ada perlompatan, kayaknya terjadi perceraian teman-teman. Selanjutnya asmaranya bagaimana? Activation, wind. Ada simbol angin yang diaktifasikan. Jadi seperti ini. Setelah ada bisa dikatakan pemurnian di dalam hubungan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang secara mendadak. Karena menurut pemberitaan itu kan Kang Deddy juga nggak tahu kalau dilaporkan atau kalau digugat cerai oleh istrinya, taunya dari media sosial. Konon beritanya seperti itu. Di sini peristiwa itu juga terjadi secara dadakan sebenarnya. Perlompatan cepat dari keputusan Ibu Ana untuk menggugat cerai dari Kang Deddy. Di sini ada simbol angin yang diaktifkan, yang artinya ada kondisi nanti yang namanya Kang Deddy ini kan tokoh sebagai DPR RI. Tentunya sangat mudah untuk mendapatkan pengganti Ibu Ana seandainya terjadi perceraian. Tetapi teman-teman, mengganti sosok istri itu adalah hal mudah untuk Kang Deddy. Tapi mengganti posisi ibu untuk anak-anaknya dengan istri barunya atau dengan orang yang barunya, itu tentu hal yang sulit. Nah, yang namanya anak-anak pasti tidak bisa mengganti ibu kandungnya dengan ibu yang lainnya, apalagi ibunya masih hidup ya. Tentunya akan ada kesulitan untuk bisa dekat dengan anak-anak Kang Deddy nantinya. Di sini ada asmara yang diaktifkan kembali buat Kang Deddy ini seandainya terjadi sebuah perceraian. Selanjutnya perjalanan asmaranya nanti seperti apakah? Kemudian kita dalamin teman-teman tentang asmara Kang Deddy. Di sini ada simbol activation, mengaktifkan kembali asmaranya. Kalau dulu asmaranya mungkin tertumpu pada keluarga, begitu ada perceraian mungkin akan ada kondisi lebih mempesona untuk kaum hawa seperti itu. Ada aktivasi untuk itu ya. Baiklah, di sini akan saya kocok dulu untuk Kang Deddy asmaranya. Setelah
terjadi perceraian. Jadi seandainya terjadi perceraian ya, tapi semoga saja tidak. Seandainya terjadi perceraian, nasib asmara Kang Dedi ke depannya seperti apa? Saya ambil 10 kartu. Ada ratu bawa tongkat. Ada beban yang dirasa dan dia pikirkan sendiri. Ada matahari. Ada nggak begitu fokus mikir asmara. Ada kondisi, ada pengganti Ibu Ane nanti, ada seseorang yang akan hadir di dalam kehidupan Kang Dedi. Selanjutnya ada tekad di sini, ada rilis teman-teman, ada melepaskan. Jadi kayaknya Kang Dedi ini sudah nggak terlalu begitu mikir asmara ini ya. Kedepannya selanjutnya ada ego, ada devil juga. Wow, kita lihat nanti juga ada di mana dia menjalani kehidupan ini tidak kayak waktu ada Ibu Ana. Ada semacam apa ya, penderitaan yang dirasa, cobaan yang dirasa, dan lain sebagainya. Ada kesedihan. Selanjutnya di sini ada simbol di mana seseorang menebar koin, yang artinya Kang Dedi berusaha untuk menjalani hidup seperti apa adanya, seperti dulu-dulunya, yaitu berbagi dengan sesama, membantu sesama, seperti itu. Jadi di sini teman-teman, untuk Kang Dedi, dia berusaha untuk mengaktifkan kembali perasaannya kepada sesama. Tapi yang namanya pernah gagal dalam sebuah pernikahan, ini kan prediksinya seandainya bercerai, akan ada rasa kesakitan, akan ada rasa kesedihan yang dia rasakan, apalagi saat-saat menjelang malam hari. Kalau dulu biasanya bisa ngobrol dengan istrinya, ditemani istrinya, saat-saat malam hari itu adalah saat-saat di mana jam-jam dia merasa kesedihan itu muncul di dalam hidupnya. Dia rasakan sendiri. Kartu ini juga keluar saat Ibu Ana prediksinya setelah bercerai. Ada perasaan sedih, perasaan sepi, perasaan menderita setelah ada perceraian dengan Kang Dedi. Walaupun di kartunya Bu Ana nanti akan ada sosok yang hadir, yaitu sosok yang kaya raya, tapi hubungan mereka pada akhirnya juga kurang bagus, dan itu membuat Ibu Ana mengalami hal yang dialami Kang Dedi ini, di mana memikul beban hidup dirasakan sendiri. Jadi di sini pada saat-saat itu harusnya ada yang bisa diajak curhat untuk bisa mengeluarkan unek-unek. Tapi kayaknya di sini baik Ibu Ana maupun Kang Dedi lebih memendam perasaannya, lebih memendam permasalahan yang dirasakan seorang diri. Itu ya, terkait dengan ratu membawa tongkat, terkait dengan sisihannya karena sudah menggugat cerainya. Kemudian diharapkan di sini ada simbol the sun. Sebenarnya simbol ini bagus teman-teman. Simbol matahari. Simbol matahari ini simbol di mana hari esok mungkin lebih baik lagi daripada hari ini. Tapi di sini kayaknya Kang Dedi kurang fokus di dalam mencari sosok perempuan secara serius, ya. Ada di mana dia lebih suka mungkin masih sebagai sahabat saja nantinya jika ada yang datang untuk menikah, masih dipikir-pikir di sini, ya. Walaupun di sini ada sosok yang akan datang sebagai pengganti Ibu Ana nantinya, sosok seorang wanita yang datang. Tapi di sini kayaknya teman-teman, kayaknya ada kondisi-kondisi di mana Kang Dedi ini lebih pasrah di dalam hidupnya. Ya udah, kalau kamu suka saya ya udah, kalau kamu nggak suka ya udah, seperti itu. Jadi kayaknya sudah pasrah di dalam hidupnya untuk menjalani hari-harinya. Kemudian di sini ada simbol ego, yang artinya kesendirian itu pada akhirnya membuat hidupnya juga ada
kayak tantangan. Yang namanya seorang laki-laki kan tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya kebutuhan seks ya. Makanya di sini ada di mana hal itu merupakan challenge tersendiri, cobaan tersendiri dari Kang Deddy di dalam hidupnya. Terus di sini Kang Deddy dalam hidupnya nanti akan lebih giat lagi untuk menebar kasih kepada sesama. Setelah ada perceraian ini ada simbol wanita di bawah kursi roda yang bisa diartikan wanita ini wanita yang dermawan walaupun dirinya sedang sakit. Nah, ini pas dengan kartunya Kang Deddy. Jadi walaupun hatinya terluka dengan apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya, tapi dia tetap berusaha untuk berbagi, untuk baik pada sesama, terutama pada rakyat-rakyat kecil. Seperti itu untuk ke depan asmara Kang Deddy ya. Ada di mana ada orang yang datang, tapi kemudian Kang Deddy, kalau kamu suka ya sudah, kalau nggak suka ya sudah, kayak cuek-cuek bebek begitu. Kemudian juga ada ego di sini, di mana ada kondisi yang namanya laki-laki, kebutuhan seks itu adalah salah satu kebutuhan pokok ya. Makanya di sini ada kondisi di mana itu merupakan cobaan terberat yang akan dialami Kang Deddy di dalam hidupnya, di dalam hal asmaranya nanti. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Kang Deddy ini akan ada sosok yang datang ya. Tapi kayaknya Kang Deddy ini kurang begitu serius dengan sosok yang ini. Makanya dia ada simbol rilis melampiaskan yang artinya kamu suka ya syukur, kamu nggak suka ya udah, kayak cuek-cuek bebek begitu. Walaupun sebenarnya Kang Deddy ini bisa dikatakan di depan kamera mungkin tersenyum, tapi di dalam hati ada perasaan sedih karena ada perceraian tersebut. Ada kesepian di dalam hidupnya dan butuh teman untuk curhat, untuk mengeluarkan unek-uneknya. Sayangnya masalah dirinya sendiri dipendam, tidak sampai keluar di publik. Jadi ada perasaan-perasaan, masalah-masalah yang menurutnya dia membebani pikirannya dalam hal asmara yang pada akhirnya dia rasakan sendiri. Ya itu bisa dimaklumi ya, karena setelah menikah yang biasanya dilayani istri, yang biasanya ada teman curhat, ada teman tidur, kemudian secara mendadak digugat cerai, kemudian andai kata bercerai, kondisinya ya seperti itu teman-teman. Ya, yang terbaik saja untuk Kang Deddy. Yang namanya hidup memang lebih banyak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita ikhlas legowo menjalani kehidupan ini, seberat apapun itu akan terasa ringan.